Kembali lagi bersama saya Lucy Daiva di Lucy Daiva channel yang memang Tuhan izinkan buat saya melayani Tuhan di ladangnya yang subur, dan saya mau selalu panen pada saat saya bekerja buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tadi kita plannya kan kemarin jam 10 ya. Terus saya minta tolong sama Abi, saya lupa anak saya jemput 10.30, 10.45, ini baru aja tiba. Terus saya pikir mau saya undur, tapi sepertinya Abi kan punya waktu sama saya yang berbeda ya. Jadi saya harus ngalah, benar-benar harus ikutin Abi, waktunya Abi. Nah, puji Tuhan, sekarang sudah siap di sini jam 11 waktu sini, berarti jam 8 waktu USA. Semua pasti sudah rindu ya sama Abi Saifuddin Ibrahim. Walaupun saya percaya dan saya tahu sahabat-sahabat semua sering berkunjung ke channelnya Abi Saifuddin Ibrahim. Dan ada yang menarik, saudara-saudariku, channelnya Abi sekarang baru ya. Dan kita bantu dan tolong di-share sebanyak-banyaknya. Namanya masih Saifuddin Ibrahim, tapi ada perbedaan ya. Saya lihat dulu ya. Karena yang waktu itu juga sama Saifuddin Ibrahim, tapi ini ada perbedaan. Ada perbedaan adalah, nah kan yang Saifuddin Ibrahim itu kan yang 283 subscribernya ya. Nah ini ada yang baru. Haleluya. Oh, yang baru nanti Abi sendiri deh ya, bisa langsung kita lihat ya. Nah, kenapa Abi harus mengganti link yang baru lagi, channel yang baru lagi, dan saat ini baru hitungan hari sudah 14.000 subscriber. Nanti teman-teman boleh didukung ya channelnya Abi yang saat ini yang terbaru. Maklum lah ya, karena Abi ini menjadi incaran orang yang nggak kena, channelnya yang kena. Nanti kita akan ngobrol banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini mungkin teman-teman suka ngomong gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi berita, Bah Udin yang dan channelnya Lucy Daiva muridnya Bah Udin. Dan Lucy mengundang gurunya Bah Udin mengklarifikasi pernyataan channel Muslim. Bah Udin telah ditangkap di Amerika atau telah menyerahkan diri, itu katanya hoax. Dan kita nonton dulu apa yang mereka perbincangkan itu. Beberapa konten menyatakan bahwa seorang pendeta Saifuddin Ibrahim akhirnya ngalah, akhirnya menyerahkan diri, dan akhirnya ditahan ya. Seperti yang mungkin Bapak Ibu semua saudara-saudari lihat ya, beberapa bahkan kemarin Injil Habagat juga menaikkan hal tersebut. Nah, di Lala kemarin kita bertelepon sama Abi, luar biasa puji Tuhan. Terus saya tanyakan hal itu sama Abi, enggak lah, nggak mungkin lah saya kembali katanya gitu ya. Tapi saya mendukung loh, karena saya percaya dimanapun badan kita berada, pelayanan ini akan tetap ada. Karena apa? Lewat channel YouTube ini pelayanan kita akan sampai. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama Abi Saifuddin Ibrahim ya. Langsung aja kita naikkan seorang yang menjadi panutan luar biasa, pendeta yang Tuhan pakai luar biasa di dalam dan di luar ya. Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim yang sekarang sudah menjadi, oke, nah Ocim di bawah dulu ya Ocim ya. Oke ya. Yuk, shalom Abi. Ya Allah, ya. rindunya aku. Shalom. Kiranya di belakang mau dikasih bendera Amerika, Bi. Kayak. Iya. Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Makin tambah menjadi muda nih Abi di sana nih, ya Allah. Aduh, terima kasih. Amin, amin. Abi sehat selalu ya, Bi? Haleluya. Terima kasih. Amin. Selalu Baik. sehat. Puji Pastinya. Tuhan. Haleluya. Bi, di Indonesia selalu aja nggak pernah putus selama apa yang mereka inginkan itu tercapai. Di Indonesia khususnya, pokoknya kalau seorang Saifuddin Ibrahim ini belum ketangkep, nih jangan-jangan Abi di penjara nih kata mereka ya. Nah kata mereka kan gini, Saifuddin Ibrahim akhirnya nyerah ya, dan menyerahkan diri. Lalu ditangkap Interpol, lalu ditangkap FBI, dan lain sebagainya ya. Teman-teman kita juga sudah naikkan berita itu. Nah sekarang Lucy mau meyakinkan nih, biar teman-teman semua lihat ya, seorang Saifuddin Ibrahim itu sekarang ada di mana? Abi di mana nih? Di Indonesia dan di penjara, ada di mana? Saya di Amerika, di California. Dan saya tidak sebutkan alamat saya.
Ya, pasti Nanti, jangan dong, jangan cukup. Iya, ketahuan. Ada yang tahu tempat saya makan di mana, di restoran Indonesia atau di mana gitu. Bahkan ada orang-orang Islam yang ketemu saya, namun ada yang menyapa, ada yang tidak. Rata-rata semuanya saya makan di mana-mana ya, banyak jemaat yang sudah bayar duluan, langsung dibayar makanan saya. Oh ya? Iya. Wow ya. Tuhan tuh kalau mengasihi anaknya dimanapun berada, burung gagak mengirim makanan. Ya, Bia. Amin. Amin. Burung gagak ngasih makan Mbah Udin. Apa gak salah tuh? Yang saya tahu burung gagak itu burung dari setan. Berarti maksudmu, Lucy, gurumu, Mbah Udin itu, termaksud setan juga. Doakan saya ya Bi, biar bisa ke Amerika. Dan saya tuh sudah beberapa orang menawarkan saya untuk di sana, melayani di sana. Saya bilang ya, kalau memang dari Tuhan ya, uangnya akan disiapkan. Bantu doa ya Bi. Ya, saya doakan. Amin. Oke nih, semuanya ya, Abi tuh masih di Amerika. Jadi hoax. Berita tentang penangkapan seorang Saifuddin Ibrahim. Berita tentang Saifuddin Ibrahim itu menyerahkan diri itu hoax ya. Hanya goreng-gorengan mereka saja. Kata siapa Lucy kalau gurumu itu Mbah Udin ditangkap Interpol di Amerika? Kamu hanya asal nuduh saja gitu. Nah, Abi, yang paling luar biasa ya buat Saifuddin Ibrahim ya, buat seorang Saifuddin Ibrahim, banyak orang berpikir gini, kenapa sih Abi terlalu radikal gitu? Menurut Abi tuh Abi radikal gak sih di dalam kekristenan? Saya tidak radikal. Saya hanya membela kekristenan. Saya masuk Kristen itu karena gereja dibakar, penghinaan terhadap orang-orang Kristen, minoritas dibenci. Ini kenapa semuanya? Ternyata kalau saya flashback, otak saya itu memang sudah terkunci mati untuk mengikuti keyakinan itu, membenci yang berbau non-Islam, membenci mereka yang beragama, terutama yang Kristen. Saya belajar perbandingan agama, dan akhirnya secara pelan-pelan kebencian terhadap Kristen itu muncul terus. Sampai suatu ketika saya melihat kenyataan bahwa kerusuhan Mei 98, terorisme merajalela, bom di mana-mana, meletus di gereja. Saya sadar bahwa keyakinan ini salah. Keyakinan ini tidak benar dalam zaman ke zaman dan tidak boleh dikasih, diajarkan, disampaikan, diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Kenyataan setelah Islam itu muncul sampai hari ini, negara-negara yang berkeyakinan sama itu tidak ada pemerintahannya yang bagus, tidak ada kepemimpinan yang bagus, organisasinya bagus, tidak ada. Justru negara-negara yang mayoritas Muslim itu hancur semuanya, terbelakang, tidak mampu maju, dan terus bergolak. Siapapun yang memimpin di sebuah negara Islam itu selalu diserang, selalu ada saja isu agama di Pakistan, di Afghanistan, Yaman, Syria, Irak, Libya, semuanya mereka tidak suka dengan keadaan yang nyaman, selalu diserang, pokoknya selalu dilawan. Itulah mentalitas yang muncul dari keyakinan itu, yaitu orang-orangnya. Masuklah saya jadi Kristen karena ingin memperbaiki suasana dan kondisi agama ini tidak bisa diajak maju, orang-orangnya terkunci mati hati dan nalarnya untuk berpikir membangun masa depan yang lebih bagus. Saya tidak radikal. Apanya yang radikal? Kalau saya disebut radikal, saya menyebutkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Tetapi mereka setelah saya masuk Kristen, malah saya dibenci, saya difitnah,
Fitnahnya itu adalah berkaitan dengan urusan pribadi, bukan membela apa yang saya katakan. Hadis-hadisnya jelas, ayat Al-Quran aja jelas. Mereka hanya mampu mengatakan saya ini adalah dasar provokator, orang gila, orang sidik, gila pula, masuk Kristen karena duit, karena harta. Ya kalau gara-gara harta saya tidak kemaru harta, saya tidak ini. Nyata sekali dalam pelayanan saya. Semua orang melihat pelayanan saya. Saya akan tetap membantu orang yang sebisanya saya bantu. Nah, dari kecil saya sudah selalu merasa seperti itu. Dari kecil juga saya selalu membela berantem itu bukan urusan pribadi saya. Karena membela orang, membela teman saya. Dihakimi, didolimi oleh teman saya. Saya bisa mengumpulkan orang untuk meroyok orang lain gara-gara membela teman. Itulah watak saya, akhirnya terbawa sampai sekarang. Lalu saya kelihatan seperti radikal sekali. Emang radikal untuk memberitakan kebenaran. Jadi itu yang bisa saya ceritakan dari pertanyaan ini. Baik. Itu faktanya. Bahudin hanya bisa saja berbohong demi popularitas dan kebenciannya berawal dari pesantren yang dulu dia pernah mengajar di waktu dulu. Dan dia dihukum, dan dia gak menerima hukuman itu, sampai dia merasa dijatuhkan martabatnya atau dipermalukan gitu. Bahudin itu bukan sebetulnya yakin sama agama Kristen, dia hanya balas dendam sama pesantren atau pengurus pesantren yang dulu dia pernah mengajar di sana. Terus Bahudin itu juga gak sepenuhnya mau menjadi Kristen. Dia hanya mau balas dendam dan pengen kaya dan tanpa menjadi ustadz atau pengajar di pesantren yang ternama bisa kaya malahan lebih kaya, dan Bahudin ini telah menjadi pendeta agar bisa balas dendam dan menunjukkan dia bisa sukses. Dan akhirnya, Bahudin itu menjadi pendeta dan kaya, sempat masuk penjara gara-gara menghujat bekas agamanya itu. Itu pun gara-gara demi popularitas dan harta. Oke, kita sudahi video ini dan tunggu di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.